أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan ada orang berdoa, ya Allah saya masuk surga walaupun dekat pintu dah apa-apa. Kok doanya begitu sih? Yang lebih parah, saya pernah mendengar seorang berdoa, ya Allah kalau saya masuk surga, Alhamdulillah, jazakallah, ya Allah saya doa, Alhamdulillah bisa menjadi mulia di dalam surga. Tapi ya Allah kalau ditakdirkan masuk neraka, tak apa-apa, saya ikhlas. Doanya macam itu. Ketika saya baca kisah Khalid bin Walid saat sakratul maut, beliau menghadapi sakratul maut, dia memegang Al-Quran dan dia menangis dan dia berkata, hei Al-Quran, maafkan saya karena saya tidak berkesempatan untuk banyak baca. Kenapa Khalid bin Walid tidak berkesempatan banyak baca? Karena dia panglima dan dia sibuk terus menghadapi musuh dari zaman Rasulullah SAW sampai dia wafat. Tidak pernah berhenti dari lapangan perang. Dimanapun diletakkan luar biasa. Jadi apa sebabnya Khalid bin Walid sibuk tidak menjadi penghafal Al-Quran? Karena sibuk jihad. Pertanyaan saya kepada jemaah, sibuknya apa? Membebaskan negara Palestina. Oh itu sibuk. Barangkali ada tujuan Masya Allah untuk melepaskan Palestina dari penjajahan Israel. Itu kesibukannya? Kalau itu kesibukannya insya Allah uzur. Tapi kalau kesibukannya urusan nafkah, urusan kerja, urusan hutang, urusan rumah, itu bukan namanya kesibukan, itu kewajiban. Makanya kadang-kadang aku heran kalau melihat aktivitas kita terlalu banyak waktu yang kosong tapi tidak dimanfaatkan. Sedangkan mau khatam Al-Quran sebenarnya tidak perlu waktu banyak. Apalagi bagi orang yang lancar. Saya ingat di masa sekolah, waktu kita di Madinah, karena saya lahir besar di Madinah. Ingat waktu sekolah SMP, SMA, libur kita panjang di Madinah. Sampai 4 bulan libur sekolah. 1 Ramadan sampai 1 Muharram. Jadi semua bulan ibadah libur. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang di Arab libur sekolah. Dari mulai Ramadan sampai nanti habis haji. Apa yang kita lakukan di libur habis ujian nasional? Kita sepakat bersama teman-teman bertemu di Masjid Nabawi. Khususnya di bulan suci Ramadan. Apa aktivitas kita? Sebanyak-banyaknya mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 60 kali Imam Syafi'i. Berarti dalam sehari berapa? 2 kali. Mohon maaf Imam Syafi'i, kita di Indonesia ikuti mazhabnya fikih saja, tidak ikuti yang lain. Kita ingin berlomba-lomba bagaimana bisa mengkhatam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Di antaranya, waktu masa itu belum ada HP. Tapi saya ada sebuah alat ini yang bisa menghitungkan waktu. Saya coba bersama ada beberapa teman untuk sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Saya mengaturkan waktu mulai dari 0 dan saya baca Quran. Dari habis subuh sampai zuhur. Habis pas tiba waktu zuhur, stop. Salat, kemudian lanjut lagi baca. Sampai asar, salat dan lanjut lagi baca. Kira-kira saya butuh berapa waktu, berapa lama untuk khatam 30 juz dalam tilawah. Baca. 10 jam. 10 jam bisa khatam 30 juz. Saya punya teman, Masya Allah lebih hebat. 7 jam 42 menit. Khatam 30 juz. Dalam bacaan yang lancar tapi sempurna tajwidnya. Ini bisa dalam 10 jam khatam Al-Quran. Masa dalam 1 bulan tidak bisa khatam Al-Quran? Saya tidak minta Bapak Ibu 60 kali khatam Al-Quran. Saya tidak minta 10 jam khatam Al-Quran. Saya tidak minta 2 kali berhari khatam Al-Quran. Saya minta 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Dan itu pun cara bagi orang yang paling malas. Paling malas itu standarnya. Kalau sudah lewat 1 bulan belum mampu khatam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah saya doakan saja, tidak bisa yang lain.
Dan sangat mudah untuk kita khatam. Saya akan kasih metode. Mau enggak? Tapi semangat khatam ya. Membaca Al-Quran sampai khatam walaupun tidak memahami isinya boleh. Sekali lagi, membaca Al-Quran sampai khatam tapi tidak mengerti sama sekali isinya boleh. Kenapa? Karena ingin meraih setiap satu huruf 10 kebaikan. Meraih satu huruf 10 kebaikan tidak harus faham. Menhayati, memahami isinya, apalagi menamalkan, itu lagi tinggi pahalanya dan besar karunia dari Allah SWT. Berarti baca, walaupun tidak faham isinya, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Siap? Bisa? Satu hari satu juz, 30 hari 30 juz. Saya nasihati, kalau lagi baca Quran jangan suka lihat halaman belakang. Ini yang membuat kita malas. 600 sekian, kapan habisnya? Yang difikirkan kapan habisnya. Mulai aja belum? Tidak usah fikirkan kapan habisnya. Fikir aja, mulai saja. Sejauh apapun berjarak, sejauh apapun perjalanan, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Sedekat apapun kalau tidak berlangkah tidak akan sampai. Baca. Siap? Mau lebih mudah lagi? Mau enggak lebih mudah? Memang orang Indonesia suka yang mudah. Saya sudah 11 tahun di Indonesia. Ini masuk ke tahun 11. Saya sudah hafal prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia dah suka ribet-ribet. Orang Indonesia suka yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Mudah. Dah mau yang ribet-ribet. Amalan pun mau yang mudah, yang ingat, yang enak, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, masuk surga. Betul? Makanya saya buat metode mudah untuk khatam Al-Quran. Setiap waktu salat baca 4 halaman. Setiap waktu salat baca 4 halaman. Kalau Quran Madinah sama cetak, sekarang sudah di Indonesia sudah banyak model seperti model Madinah. Kalau setiap satu juz 20 halaman sudah disusun seperti itu. Setiap salat 4 halaman kali 5 waktu berapa? 20 halaman sudah tamat 1 juz. Kira-kira cocok? Hah? Siap? Dah usah satu kali sekaligus ya. Jangan habis dengar ceramah, imannya lagi naik, semangat, pulang, baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Habis itu 1 tahun dah baca-baca. Jangan begitu, atur semangatnya. Boleh semangat, tapi jangan terlalu semangat. Atur semangatnya, tetap kontrol. Jangan berlebih-lebihan. Kalau belum terbiasa, tetap jaga standar 1 juz. Jangan lebih, jaga standar. Sedikit demi sedikit istiqomah daripada banyak tapi terputus. Mau lebih mudah lagi? Masih mau? Hah? Saya kasih lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman habis salat. Gimana? Cocok? 2 halaman, 2 halaman. Tahu nggak 2 halaman apa? 1 kertas. 1 kertas. 1 bola balik. Sebelum salat, lanjut lagi 2 halaman, 1 kertas, habis salat. Cocok? Siap? Masih mau lebih mudah lagi? Hah? Masih? Ini cara yang terakhir, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Itu cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Sayang sekali kalau sudah itu pun tidak bisa. Ya Allah, masalah. Mohon maaf jemaah sekalian, memperhatikan Al-Quran butuh tekad yang tinggi. Harus memiliki gairah dan jiwa yang semangat. Wallahi manfaatnya banyak untuk kita kalau kita dekat sama Al-Quran.
dan kenikmatannya sangat luar biasa. Saya selalu berkeinginan, ya Allah kalau bisa dan boleh ada lebih waktu daripada 24 jam. Karena saya merasa tidak cukup 24 jam untuk dengan aktivitas, apalagi kalau sudah masuk program safari dakwah. Dari Ramadan sampai Idul Adha. Tahun kemarin di daerah Timur, Sulawesi, Palu dan juga Papua. Tahun ini kami memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Ramadan sampai insyaAllah Idul Adha. Waktu begitu padat. Kadang-kadang satu hari 4 kegiatan, kadang-kadang bisa 5 kegiatan, 5 acara. Dari subuh sampai malam. Kapan saya baca Quran? Pulang ke hotel sudah capek, langsung istirahat. Tahajud pun tidak berkesempatan. Langsung saya witir, kemudian tidur. Bangun subuh, aktivitas lagi. Kapan saya bisa baca Al-Quran? Hanya kesempatan satu, di jalan. Makanya saya suka kalau jaraknya jauh. Berjalanan 1,5 jam, 1 jam, 2 jam. Apalagi macet, Alhamdulillah macet. Biar bisa baca Quran. Makanya saya tidak pindah dari Jakarta. Saya suka. Karena satu jalan menuju jadwal ke jadwal itu 3 jam, kadang-kadang bisa 4 jam. Apalagi dari Jakarta ujung ke ujung. Alhamdulillah 3 jam, 4 jam bisa khatam 6 juz, 7 juz, 8 juz. Alhamdulillah nikmat. Makanya saya doa, ya Allah mudah-mudahan seluruh Jakarta macet. Karena ini bagi saya itu luang saya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya tidak punya uzur sama Allah. Mau bilang apa? Mau bilang apa sama Allah kalau sudah lewat 1 hari belum baca Quran? Belum khatam Al-Quran. Saya apa uzur saya? Ya Allah maaf saya sibuk dakwah, itu bukan uzur. Selama kita masih bisa menyesuaikan waktu. Di jalan saya selalu mendorong jamaah, bacalah di jalan. Saya punya salah satu murid dalam kurang lebih 3 tahun dia bisa hafal Al-Quran. Dari mana? Saya tunjukkan karena dia sering sebagai tukang kojek dan dia sering baki motor. Saya bilang setiap lampu merah kamu berhenti baca Quran. 3 tahun hafal gara-gara berkat lampu merah. Sampai dia berkeinginan mudah-mudahan lampu merah berlama-lama. Nikmati, manfaatkan setiap satu titik kesempatan, manfaatkan bersama Al-Quran. Kalau tidak sempat malam hari, tidak sempat subuh hari, sempatkan di jalan. Yang bawa mobil, baca ketika lagi berhenti, lagi stop, lagi lampu merah, lagi macet. Manfaatkan, walaupun 1 halaman, walaupun 1 ayat. Saya belajar dari guru saya, setiap masuk masjid, buka Al-Quran, baca, walaupun 1 ayat. Saya dalam berjalan kemana-mana, kalau mampir ke masjid, saya masuk masjid, buka Al-Quran. Masuk ke musalla, cari Al-Quran, buka Al-Quran. Walaupun baca 1 ayat. Kata guru saya tanya, kenapa? Kata beliau, supaya memperbanyak saksi Al-Quran di bumi. Jadi di mana-mana kita punya saksi Al-Quran. Makanya saya selalu mendorong jamaah-jamaah sekalian. Saya harap, kalau orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan tidak ada sesuatu dalam perjuanganmu yang menjadi saksi baik. Walaupun dari segi hartamu, wakafmu, zakatmu, sadakamu. Supaya kita datang di hari kiamat. Mohon maaf ya Allah, saya belum bisa penghafal Al-Quran. Anak saya belum bisa penghafal Al-Quran. Tapi hartaku, sadakaku menjadi saksi baik untuk mendorong Al-Quran, menolong Al-Quran, membina para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan lewat saksi harta kita, zakat kita, sedekah kita menjadi saksi baik dan mendapat syafaatnya Al-Quran. Semua kita punya kewajiban untuk terlibat. Makanya selalu dalam kesempatan safari dakwah kami mengikatkan dan melipatkan semua jamaah. Ayo mari kita bersama-sama. Karena saya meyakini dan merasa Al-Quran itu bukan milik Ali Jabir atau keluarga Ali Jabir, tapi Al-Quran milik kita bersama. Makanya kita harus terus memperjuangkan. Ada yang mampu dengan tenaganya, dengan fisiknya, dengan otaknya, dengan ilmunya, dengan kelebihannya. Ada yang mampu dari segi hartanya, dari segi wakafnya, dari segi apa saja, silahkan. Jangan tidak ada perjuangan sama sekali. Ada yang tidak mampu sama sekali, insya Allah masih bisa mampu dengan doa. Dia mendoakan agar bisa terwujud. Dan selalu doa saya, ya Allah mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW, ijazah dan sanad. Karena selalu saya meyakini kalau Makkah dan Madinah sumber kedatangan Islam, insya Allah Indonesia pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia. Makanya saya alhamdulillah dalam program Al-Quran tidak pernah merasa lelah dan capek.
Termasuk tim kadang-kadang mempertanyakan kepada saya bagaimana jadual. Kami merasa kekhawatiran terlalu padat, nanti kasihan Syekh capek. Saya selalu menjawab, kalau bersama Al-Quran tidak ada capek, justru nikmat. Tidak boleh kita kenal lelah karena bersama Al-Quran. Allah telah menjanjikan dalam suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Sayang sekali kalau terjemahan bahasa Indonesia belum begitu sempurna untuk memaknai ayat-ayat Al-Quran. Dan belum ada bahasa yang sempurna yang bisa menartikan Al-Quran selain bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia silahkan buka terjemahan bahasa Indonesia atau di HP, di aplikasi. Innahu laqur'anun karim, artinya sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Atau sesungguhnya bacaan ayat Al-Quran sangat mulia. Ini makna yang belum cukup, belum sempurna. Tapi makna yang sempurna, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Banyak kemuliaan yang kita dapat. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita hanya berkenan berteman sama Al-Quran di dunia. Berteman, tahu enggak berteman? Teman akrab, teman dekat, teman sejati. Jadikan Al-Quran temanku. Apa tugas kita? Hanya berteman sama Al-Quran di dunia. Cuba apa yang akan dibalas oleh Al-Quran. Akan Al-Quran berkenan temani kita di dunia. Akan Al-Quran temani kita saat sakratul maut. Akan Al-Quran temani kita saat kita di dalam kuburan menghadapi mungkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat. Al-Quran akan temani kita saat kita dihisab. Al-Quran akan temani kita saat kita jalan di atas sirat menuju surga. Apakah begitu menuju surga Al-Quran melepas? Tidak. Al-Quran akan temani kita sambil masuk surga. Apakah begitu masuk surga sudah Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Bahkan Al-Quran temani kita sambil naik ke derajat tertinggi di surga Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, nanti di hari kiamat di dalam surga, para pembaca Al-Quran, Allah perintahkan mereka, bacalah, naik posisimu, bacalah dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia dan naik derajatmu di dalam surga sampai meraih derajat yang tertinggi di dalam surga. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan di dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada di dalam surga Allah yang lebih tinggi daripada Ahlul Quran. Coba bayangkan, ini salah satu kemuliaan. Kita hanya berkenan teman sama Al-Quran di dunia. Coba bagaimana Al-Quran akan temani kita sampai insyaAllah ke Firdaus al-A'la, derajat yang tertinggi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul menajarkan, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdausal a'la. Kalau memohon kepada Allah surga, jangan minta surga biasa saja. Tapi Rasul menajarkan selalu memiliki jiwa semangat, mengharap yang tertinggi bukan yang biasa. Sambil Rasul menajarkan, kalau memohon surga, mintalah firdausal a'la. Apa itu ya Rasulullah firdausal a'la? Derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Jangan ada orang berdoa, ya Allah saya masuk surga walaupun dekat pintu dah apa-apa. Kok doanya begitu sih? Ya lebih parah, saya pernah mendengar seorang berdoa, ya Allah kalau saya masuk surga, Alhamdulillah, jazakallah, ya Allah saya doa, Alhamdulillah bisa menjadi mulia di dalam surga. Tapi ya Allah kalau ditakdirkan masuk neraka, dah apa-apa, saya ikhlas. Doanya macam itu. Sama ada seorang sahabat pernah berdoa di hadapan Rasulullah SAW, Allahumma ghfirli in syi'at. Ya Allah ampunilah kalau dihendaki. Artinya kalau bahasa awamnya, kalau tidak mau ya Allah tidak apa-apa. Ya Allah ampuni, kalau mau tidak mau tidak apa-apa. Kok doanya begitu? Rasul marah. Langsung lugur dia. Kalau berdoa azamlah doa dalam doamu. Allahumma ghfirli, bukan Allahumma ghfirli kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kata berazam, kita tidak bisa maksa Allah untuk menijabah, tetapi Allah senang sungguh-sungguh dalam doa kita. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosaku. Ya Allah, jadikan aku ahli surga. Ya Allah, saya tidak mau jadi ahli neraka. Saya tidak ridha jadi ahli neraka. Doa minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Belum lagi kemuliaan kita meraih dari Al-Quran. Anak-anak kita penghafal Al-Quran akan mendapatkan, menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Belum lagi syafaat Al-Quran. Banyak luar biasa manfaat daripada Al-Quran. Al-Quran bertunjuk. Al-Quran obat, menyembuhkan segala penyakit. Al-Quran berkah. Satu ayat saja dalam Al-Quran bisa menjaminkan kita masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat, tidak ada yang mampu menghalanginya untuk jamin masuk surga. Tidak ada yang mampu menghalanginya untuk menjaminkan masuk surga. Satu ayat, ayat Al-Kursi jaminan masuk surga. Ini baru satu ayat. Kira-kira gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana 30 juz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah. Bacalah secara rutin suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia akan membawa keberkahan. Siapa yang tidak mau berkah hidupnya, berkah hartanya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, berkah usahanya, berkah kesehatannya, berkah umurnya, bahkan berkah ibadahnya. Berkahnya dengan baca suratul Baqarah rutin. Saya punya ibu, subhanallah, rutin setiap hari khatam suratul Baqarah. Setiap hari. Biarpun baca yang lain, tilawah-tilawah yang lain, tapi tetap sebelum melanjutkan tilawahnya, dia baca Al-Baqarah sambil khatam, baru lanjut bacaan yang lain. Karena keberkahan suratul Baqarah itu luar biasa. Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur. Karena syaitan tidak bisa bertahan di dalam rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Kalau syaitan tidak ada, berarti penggantinya malaikat. Kalau bapak ibu sering merasa tidak nyaman di rumah, sering anak kita bawel dan tidak bisa mentaati, sering terjadi ributan antara suami istri, ingat, di rumahmu banyak syaitan. Bagaimana supaya diusir syaitan dari rumah kita? Baca Al-Baqarah dalam rumahmu. Tidak mampu satu kaligus, tidak apa-apa. Baca sekarang sebentar, nanti lanjut lagi sedikit, lanjut lagi. Sudah selesai satu hari, belum bisa khatam, tidak apa-apa. Besok lanjut lagi, lusa lanjut lagi, sampai khatam. Begitu khatam, ulang lagi. Dan seterusnya menjadi aktivitas dan rutin. Supaya rumah kita berkah. Diganti oleh Allah dengan malaika. Rumah kita adem, rumah kita sakinah mawaddah rahmah. Keberkahan yang sangat luar biasa. Faham Bapak Ibu? Kira-kira bisa? InsyaAllah siap untuk bersama-sama memperjuangkan Al-Quran, bersama-sama menjadi ahlul Quran, bersama-sama insyaAllah menjadi penghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Semangat, selalu niat. Mulai segala amal itu dengan niat. Niat, azam, tawakal. Niat, azam, tawakal. Pasti akan selalu disertai pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan yang terbaik. Jadikan Al-Quran membawa syafaat untuk kita. Agar mudah-mudahan, insyaAllah sedekah kita, berjuangan kita menjadi saksi baik. Sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat.